Dua gadis cantik ini cuma mau kerja di farm, tapi malah diculik, dibius, dan dirantai di tengah hutan. Setiap hari mereka diperlakukan seperti barang, apemnya dijual kepada orang yang datang silih berganti. Kisah dimulai dua sahabat yaitu Katie yang kaku dan disiplin, serta Sloan yang bebas dan suka berganti pasangan. Mereka sedang menantikan perjalanan keluar kota yang sudah lama direncanakan. Selama sebulan, mereka akan bekerja di sebuah pertanian bernama Ecofield Organic Farms dengan tujuan menabung agar bisa berbelanja di New York City. Sloan memilih nama Heather, sementara Katie memilih nama Ripley. Keesokan harinya, Paman Jason mengantar mereka ke sebuah stasiun tempat mereka akan naik bus menuju pertanian. Sebagai paman yang protektif, Jason menyarankan agar mereka membuat kata sandi rahasia yang bisa digunakan jika mereka berada dalam bahaya. Kesepakatannya adalah mereka harus mengirimkan kata sandi di akhir setiap pesan. Dengan kata lain, Jason meminta Katie untuk mengirimkan kata sandi yang berbeda setiap hari sesuai urutan alfabet. Kata sandi untuk hari itu adalah apple. Setelah pamannya pergi, mereka masih harus menunggu bus yang dijadwalkan tiba sekitar 1 jam lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu di sebuah kafe. Di sana, mereka langsung menarik perhatian dua pria setempat dan akhirnya berbagi meja dengan mereka. Kedua wanita itu memperkenalkan diri menggunakan nama samaran yang mereka buat malam sebelumnya. Sementara dua pria tersebut memperkenalkan diri sebagai kakak beradik bernama Jed dan Lucas. Kedua pria itu menawarkan untuk mengantar mereka ke tempat kerja. Meskipun Katie awalnya ragu, ia akhirnya mengalah setelah melihat isyarat Sloan. Pada akhirnya, mereka pun naik ke dalam truk biru milik kedua pria tersebut. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Jed dengan sengaja melewati pertanian tempat Katie dan Sloan seharusnya bekerja, yang membuat kedua wanita itu kebingungan. Pada akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah. Kedua wanita itu disambut oleh ibu Jed dan Lucas yang terlihat mencurigakan. Ia mengundang mereka masuk untuk minum teh sebelum melanjutkan perjalanan ke pertanian. Setelah masuk ke dalam rumah, Katie menerima pesan dari pamannya yang seorang polisi. Sesuai kesepakatan kata sandi, Katie memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Sementara itu, mereka memakan pie dan meminum teh yang sebenarnya tidak seharusnya mereka konsumsi, tetapi tetap mereka minum. Tak lama kemudian, penglihatan mereka mulai kabur karena ternyata minuman tersebut telah dicampur obat. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, keduanya langsung berusaha melarikan diri. Namun sayangnya, Jed dan Lucas berhasil membuat mereka pingsan, lalu membawa mereka kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, Katie dan Sloan panik saat menyadari mereka dirantai di tengah hutan. Jed mendekati mereka dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan tinggal di sana. Mereka diberi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti pakaian, tempat tidur, dan toilet. Adegan kemudian berpindah, di mana Katie dan Sloan sudah berganti pakaian. Bos Jed, Boris, datang dan mengambil ponsel Katie untuk memeriksa apakah ada yang mengetahui keberadaan mereka. Pada saat itu, ia menyadari bahwa Katie dan Sloan telah berbohong tentang nama mereka, termasuk kata sandi yang digunakan dalam pesan. Akhirnya, Katie dan Sloan terpaksa mengakui bahwa kata Apple adalah kata sandi darurat mereka. Setelah situasi kembali terkendali, Katie dan Sloan bersiap untuk mandi menggunakan fasilitas seadanya. Namun tiba-tiba, sheriff kota datang sambil mengacungkan senjata. Ternyata, sheriff tersebut adalah orang yang sangat kejam dan mendukung perdagangan manusia. Dan ia datang dengan niat jahat untuk memperkosa salah satu dari mereka. Setelah sheriff jahat itu selesai melampiaskan perbuatannya, Sloan menghampiri Katie yang terlihat sangat terguncang untuk menenangkannya. Di sisi lain kota, Paman Jason mulai merasa khawatir karena pesan terakhir yang ia terima dari Katie menggunakan kata sandi yang sama seperti hari sebelumnya. Kembali ke hutan, Jed dan Lucas menyambut pelanggan lain yang mulai saat ini kita sebut sebagai pria kumal. Ia kemudian memilih Sloan dan membawanya masuk ke dalam trailer. Seperti yang bisa diduga, pria tersebut ternyata cukup psikopat. Kembali ke Paman Jason, akhirnya ia menelepon tempat kerja Katie dan Sloan dan mengetahui bahwa mereka tidak pernah datang bekerja sejak kemarin. Semakin yakin bahwa keduanya berada dalam bahaya, ia pun segera bergegas untuk mencari mereka. Sementara itu, hari Katie dan Sloan justru akan menjadi semakin buruk karena pelanggan berikutnya yang datang terlihat lebih mencurigakan dan berbahaya dari sebelumnya. Jed dan Lucas segera menutup kepala mereka saat pelanggan berikutnya mendekat. Pria bertopeng babi itu memilih Sloan dan membawanya masuk ke dalam trailer. Setelah ia pergi, kini giliran Katie yang mencoba menenangkan Sloan yang tampak sangat terguncang. Kita tidak tahu pasti apa yang dilakukan pria bertopeng itu, namun Sloan terlihat jauh lebih trauma dibanding sebelumnya.
Pada adegan berikutnya, Paman Jason tiba di kantor sheriff dan berhadapan langsung dengan sheriff kota yang bejat yang sebelumnya kita lihat. Di sini terungkap bahwa Jason sebenarnya bukan hanya seorang polisi, melainkan agen FBI. Ia menyampaikan kekhawatirannya dan yakin bahwa keponakannya telah diculik. Untuk membuat situasi semakin menegangkan, entah kenapa, agen FBI tersebut justru memberitahu sheriff bahwa ia mengetahui mereka dalam bahaya karena Cady tidak menggunakan kata sandi baru dalam pesan terakhir yang ia kirim. Kembali di hutan, jelas bahwa sheriff telah memberitahu para penculik bahwa paman Cady adalah agen FBI dan juga bahwa Cady telah berbohong mengenai kata sandi. Tidak ingin FBI mengusik bisnis perdagangan manusia mereka, bos mereka Boris menyuruh Jet untuk membunuh keduanya dan membuang mayat mereka. Tanpa mereka sadari, Cady diam-diam menguping percakapan tersebut. Sementara itu, paman mereka yang merupakan agen FBI memutuskan untuk mengunjungi kafe tempat terakhir ia menurunkan Cady dan Sloan pergi. Ia kemudian menanyai barista tentang apa yang ia ketahui. Barista itu mengingat dengan jelas seperti apa truk yang digunakan saat Cady dan Sloan pergi. Keesokan harinya, Cady memberitahu Sloan bahwa para penculik berencana membunuh mereka. Tak lama sebelum para penculik datang bersama pria kumal tersebut. Mereka kemudian meninggalkan pria itu untuk menjaga keduanya. Cady memanfaatkan kesempatan ini untuk merayunya, dan saat ia sudah cukup dekat, ia menggigit tenggorokan pria itu hingga tewas. Setelah itu, kedua wanita tersebut segera melepaskan diri dari rantai yang mengikat mereka. Tak lama kemudian, sheriff datang ke lokasi, kemungkinan untuk membunuh mereka. Namun, begitu ia keluar dari mobilnya, Cady dan Sloan sudah lebih dulu mencuri mobil tersebut. Keduanya kemudian melaju kembali ke kota dan pergi ke toko peralatan untuk mempersenjatai diri. Situasi kini semakin memanas. Mereka lalu menanyakan kepada kasir apakah ia mengenal Boris, pria dengan truk biru, dan kasir tersebut mengetahui di mana Boris tinggal. Di sisi lain kota, Paman Jason melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi kantor asuransi kendaraan. Ia mengarang cerita seolah-olah baru saja menabrak sebuah truk biru, lalu menanyakan siapa pemiliknya. Sementara itu, Boris akhirnya kembali ke rumahnya. Ternyata Cady dan Sloan sudah lebih dulu menyelinap dan menyerangnya. Mereka melemparkan bola tenis yang dipasangi paku, hingga Boris terluka parah. Kini keadaan berbalik. Boris memohon agar nyawanya diselamatkan, bahkan menawarkan uangnya sebagai imbalan agar tidak dibunuh. Tepat saat itu, Paman Jason tiba di depan rumah Boris. Di dalam rumah, Cady dan Sloan mulai menginterogasinya tentang identitas pria bertopeng babi. Namun ketika Boris menolak untuk memberitahu, mereka menggunakan tombak rakitan dan menusukkannya hingga akhirnya Boris tewas. Saat Paman Jason akhirnya masuk ke dalam rumah, Cady dan Sloan sudah tidak ada di sana, dan ia hanya menemukan Boris yang sekarat. Tak lama kemudian, Jason mendengar suara deru mesin mobil dari luar dan langsung bergegas keluar. Cady dan Sloan melarikan diri dengan mobil, sementara Paman Jason berusaha membawa Boris yang sekarat ke rumah sakit. Pada adegan berikutnya, sheriff memberitahu Jason bahwa Boris tidak berhasil diselamatkan. Semakin khawatir, Jason mencoba menghubungi ponsel Cady, namun situasi berubah drastis. Menyadari penyamarannya terbongkar, sheriff langsung mengeluarkan senjata. Di sisi lain, Cady dan Sloan tiba di depan sebuah gereja. Di sini terungkap bahwa pria bertopeng babi sebenarnya adalah pendeta di kota tersebut. Sloan masuk ke dalam gereja dan berhadapan langsung dengan orang yang telah menyakitinya. Dengan bantuan Cady, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Saat Cady dan Sloan kembali melaju dengan mobil, terlihat mereka kini lebih tenang dan bebas. Namun, ketika mereka berhenti dan keluar dari mobil, terungkap bahwa pria bertopeng babi alias sang pendeta ternyata telah dirantai di belakang truk sejak tadi. Sebagai balasan terakhir, mereka menyiramnya dengan bensin dan membakarnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sementara kedua wanita itu tampak mulai bangkit dan mengambil alih keadaan, Paman Jason justru kini ditawan oleh sheriff. Lebih parah lagi, terlihat bahwa sheriff juga telah menculik dua wanita muda lainnya. Beruntung Cady dan Sloan datang untuk menyelamatkan. Mereka mengikat sheriff dan menyiksanya dengan permainan roulette Rusia. Kini terlihat jelas bahwa keduanya mulai sedikit kehilangan kendali. Namun dalam situasi seperti itu, sulit juga untuk sepenuhnya menyalahkan mereka. Saat sheriff mulai memohon ampun, Cady akhirnya menghabisinya dengan pukulan keras di kepala. Setelah itu, Cady dan Sloan membebaskan kedua wanita tersebut dan menyuruh mereka untuk melepaskan Paman Jason. Jason mencoba bertanya siapa yang membunuh sheriff, namun mereka memilih untuk tidak menjawab sebagai bentuk rasa terima kasih karena Cady dan Sloan telah menyelamatkan hidup mereka.
Selanjutnya, Katie dan Sloan mendatangi rumah ibu Jet dan Lucas, lalu memutuskan untuk memberinya obat dengan cara yang sama seperti yang dulu dilakukan wanita itu kepada mereka beberapa hari sebelumnya. Mereka mengikat wanita itu dan membawanya ke ruang bawah tanah, tempat Jet sudah terikat dan dibungkam. Di sana, Katie dan Sloan menghajarnya dengan tongkat bisbol hingga tewas. Sementara sang ibu dipaksa menyaksikan semuanya. Selanjutnya mereka membawanya menemui Lucas, yang juga terikat di kursi. Namun kali ini, alih-alih langsung membunuhnya, mereka melepaskannya, memberikan tongkat, dan mengancamnya untuk membunuh ibunya sendiri. Ketika Lucas menolak, mereka langsung menembaknya hingga tewas. Setelah itu, mereka mengatur tubuhnya agar terlihat seperti bunuh diri. Terungkap bahwa mereka berniat menimpakan semua pembunuhan tersebut kepada Lucas. Dalam keputusasaan, sang ibu menawarkan uang agar nyawanya diselamatkan. Namun bukannya mengampuni, Katie justru mengambil mesin pemotong rumput dan membunuhnya secara brutal. Pada adegan berikutnya, Paman Jason datang ke rumah Katie untuk menjemputnya bersama Sloan. Terlihat bahwa sudah beberapa waktu berlalu sejak kejadian-kejadian sebelumnya. Katie dan Sloan kemudian diantar ke bandara, dan dengan penuh semangat mereka berangkat menuju New York City. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, para wanita agar menjaga dirinya dengan baik-baik dan menjaga apem legitnya. Jangan sampai diperjualbelikan, apalagi dicocol-cocol begitu saja sama cowok penikmat apem. Adios, ngocok bareng-bareng.